Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami Berkasus Administrasi Keuangan Negara bersama saya Hana Susanti Raja dan saya Maria Rilian Krain. Di episode kali ini kita akan mengajak kalian untuk menyelami berbagai isu aktual seputar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Benar sekali, kita tidak hanya akan berbicara teori, tapi kita akan membedah kasus nyata yang relevan dengan materi kepelajaran kita selama semester ini. Pastinya seru nih, yuk langsung aja kita mulai pada bedah kasusnya. Oke, kita mulai dari pertemuan yang ke-9 di mana tentang penganggaran. Jadi, kamu pernah lihat tentang berita dugaan korupsi anggaran program televisi gratis? Wah iya, itu anggarannya besar sekali, sekitaran 268 triliun. Tapi kabarnya ada yang dipermainkan. Ini videonya. Jadi berita tersebut itu menyoroti kekhawatiran Presiden terhadap permainan anggaran sebesar 268 triliun untuk program makan bergizi gratis. Ada indikasi bahwa oknum tertentu mencoba memanipulasi angka atau proses pengadaan yang bisa membuat program ini gagal total. Seperti ya, melihatnya kalau kita analisis anggaran menyoroti betapa krusialnya transparansi. Ada prinsip budgeting, kan menekankan alokasi dana berdasarkan capaian kinerja. Betul, tapi kalau di tengah jalan ada penyimpangan, ya efektivitasnya hilang. Tanpa kontrol internal yang kuat, anggaran sebesar apapun bisa bocor. Ini pelajaran penting buat kita tentang integritas dalam program penganggaran. Kalau kita kaitkan dengan materi penganggaran sektor publik ini, ada masalah pada tahap budget formulation. Jadi secara teori itu penganggaran harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi kasus ini itu merujuk kegagalan dalam penerapan performance budgeting, di mana itu anggaran berbasis kinerja. Jadi seharusnya setiap rupiah itu yang dianggarkan itu harus jelas ada output dan outcome-nya ini untuk rakyat, bukan malah menjadi celah korupsi. Jadi tanpa sistem yang kontrol yang ketat, anggaran publik hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa dampak yang nyata. Kita lanjut ke pengeluaran pemerintah. Ada berita yang cukup miris nih soal bansos 17 triliun yang salah sasaran. Ini beritanya. Pemerintah melaporkan bantuan sosial yang salah sasaran diperkirakan mencapai 17 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa parahnya persoalan data penerima bansos di Indonesia. Akibatnya, banyak warga miskin yang seharusnya berhak justru tidak mendapat bantuan, sementara orang yang mampu masih menerima. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap data penerima agar bansos ke depan benar-benar tepat sasaran. Dukung terus akun ini supaya saya bisa lebih cepat berbagi. Berita ini menjelaskan bahwa data penerima bantuan tidak akurat sehingga orang yang mampu justru dapat dan sementara yang miskin malah terlewat. Wah, jadi 17 triliun itu bukan jumlah yang sedikit ya. Jadi secara teori ini pas banget, soalnya ada adverse selection di mana data itu tidak akurat dan bikin bantuan itu tidak sampai ke yang berhak. Ada juga resiko moral atau pengawasannya lemah. Pengeluaran pemerintah itu harusnya efektif dan efisien. Kalau salah sasaran begini, tujuan kesejahteraan masyarakat jadi nggak tercapai. Ini menarik karena kalau kita bahas pakai materi pengelolaan pemerintah dalam administrasi keuangan itu pengeluaran itu harus memenuhi aspek efektivitas, di mana kasus salah sasaran ini adalah dampak bentuk inefisiensi alokasi. Jadi secara teori ekonomi publik, pemerintah
fungsi pemerintah itu tidak akan berjalan secara optimal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang siklus APBN dan APBD dari pertemuan 11 sampai pertemuan 12, di mana ada masalah tentang soal sinkronisasi siklusnya nih. Oh, yang disoroti itu BAKN DPR RI itu ya. Ini videonya. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyoroti adanya jeda waktu antara siklus penyusunan APBN dengan APBD. Hal ini dinilai memicu tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di daerah karena terhambatnya pemanfaatan anggaran di awal tahun. Untuk menyelaraskan regulasi tersebut, BAKN menyerap masukan dari sejumlah akademisi untuk mematakan sinkronisasi dan harmonisasi siklus APBN dan APBD. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama para pakar dari UGM, UI, dan Indef. Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo menegaskan, salah satu poin krusial yang dibahas adalah evaluasi periodisasi penyusunan anggaran di mana daerah terhambat memulai program karena harus menunggu rincian APBN yang baru selesai pada bulan Oktober. Yang diangkat oleh daerah itu adalah masalah tentang silpa. Dan tadi kita lihat bahwa permasalahan struktural silpa itu diantaranya harus menunggu selesainya proses dari audit BPK. Yang mana proses itu kemudian harus ditindaklanjutin dengan adanya APBDP atau perubahan APBD. Nah, proses inilah perubahan kebijakan ini akan segera ditindaklanjutin termasuk misalkan perubahan PP untuk itu. Selain mengevaluasi regulasi silpa, BAKN juga mendorong agar perencanaan penganggaran daerah bisa lebih sinkron dengan memunculkan pagu indikatif daerah sejak penyusunan rencana kerja pemerintah. Instrumen dana alokasi umum atau DAU akan terus dioptimalkan guna mengintervensi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Intinya, ada jeda waktu yang bikin perencanaan di daerah itu sering telat karena nunggu ketok palu dari pusat dulu. Siklus anggaran itu kan dari penyusunan sampai ke pengelolaan. Jadi kalau dari pusat ke daerah itu tidak sinkron, maka penyerapan anggaran di daerah itu bisa terlambat. Betul banget, dampaknya itu langsung ke pembangunan. Jadi koordinasi antar lembaga dan harmonisasi aturan itu bukan cuma formalitas, tapi syarat mutlak supaya roda ekonomi di daerah itu bisa berjalan sesuai dengan rencana nasional. Betul banget teman-teman. Jadi hubungannya dengan materi siklus APBN atau APBD ini sangat erat karena siklus anggaran itu kan ada tahapannya, ada perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jadi secara teori siklus ini hanya sekuensial dan timely. Kalau siklus APBN itu di pusat terlambat, maka APBD di daerah juga akan terdampak, di mana dana transfer itu belum pasti. Ini akan menghambat pelaksanaan anggaran di daerah yang ujung-ujungnya membuat penyerapan anggaran itu menjadi rendah di awal tahun. Bicara soal akuntansi keuangan sektor publik, ada cuplikan menarik soal transparansi LKPD. Ini cuplikannya. Kalau sejak awal yang tadi disampaikan sebelum reformasi, itu ndak ada istilah akuntansi di pemerintahan. Adanya itu bagian pembukuan. Namanya pemerintah itu melayani. Kan tujuannya tadi kan sudah ada organisasi pemerintah itu kan bukan mencari keuntungan, tapi dia tugasnya melayani. Jadi konsep-konsep mindsetnya melayani. Untuk melayani itu kan diperlukan dana. Jadi saya berikanlah layanan sebaik mungkin dengan dana yang ada. Jadi artinya bagaimana yang baik? Yang dana masuk dari pemerintah itu habis digunakan untuk memberikan pelayanan. Jadi yang ideal berapa? Yang nol itu. Maka tampaklah seumur-umur di Republik Indonesia ini anggarannya kalau dibuat selalu defisit. Berita ini menekankan bahwa laporan keuangan adalah bentuk komunikasi pemerintah kepada rakyatnya. Setuju, akuntansi di sektor publik itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal tanggung jawab kepada rakyat. Jadi LKPD itu adalah alat untuk menunjukkan kemana uang rakyat pergi.
dalam materi akuntansi sektor publik, laporan keuangan itu berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban. Jadi secara teori akuntansi sektor publik itu bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Jadi kasus transparansi ini itu menunjukkan bahwa akuntansi bukan cuma sekedar pencatatan, tapi sebagai instrumen untuk menciptakan public trust. Jika laporan keuangan disajikan secara transparan dan mudah diakses, maka akuntabilitas publik itu akan meningkat. Nah, bicara soal standar di pertemuan 14 ini, kita akan belajar tentang SAP berbasis aktual. Jadi ternyata implementasinya itu masih penuh tantangan individu. Saya dengar dulu kita tuh menganut cash basis misalkan, sekarang accrual basis itu. Ya. Nah, apa sih yang membedakan ya antara dulu saat masih menggunakan cash basis dengan sekarang yang telah menggunakan accrual basis itu? Iya. Wah, ini memang sangat perlu ini diketahui. Secara singkat begini. Sebelum tadi reformasi, jadi pelaksanaan anggaran khususnya APBN plus APBD itu dilaporkan dengan nama perhitungan anggaran. Jadi maksudnya adalah berapa duit masuk, berapa duit keluar. Nah, dengan masuknya ilmu akuntansi lebih mendalam, maka kita bisa katakan bahwa akuntansi keuangan ya, itu kan mencatat transaksi. Transaksi apa yang dicatat? Transaksi pelaksanaan anggaran. Maka pada waktu dilaporkan, jadilah dia laporan realisasi anggaran. Namun persoalannya tadi waktu laporan perhitungan anggaran itu kan basisnya kas. Nah, dalam tuntutannya itu akan lebih bagus kalau kita kaitannya dengan kinerja itu menyajikan juga di dalam konsep yang kita sebut accrual basis. Jadi kalau hanya cash basis ya melaporkan aja apa namanya tadi dinamakan perhitungan anggaran, duit masuk, duit keluar. Jadi tidak bicara aset. Itu tidak dilaporkan dalam konteks ilmu akuntansi keuangan. Walaupun ada catatan namanya dulu misalnya daftar inventaris. Itu ada, tetapi bukan menjadi laporan sebuah neraca di dalam proses di akuntansi yang lebih ideal kalau hanya berbasis kas itu. Saya kira begitu. Isinya soal kesulitan pemerintah daerah berpindah dari pencatatan berbasis kas ke aktual. Iya, transisi dari basis kas ke akrual itu lompatan yang besar. Akrual memang lebih komprehensif karena mencatat aset dan kewajiban secara real time, tetapi SDM kita harus siap. Benar, tanpa kesiapan sistem informasi dan budaya kerja yang baru, SAP aktual itu cuma jadi beban administratif. Jadi padahal tujuannya itu supaya laporan keuangan pemerintah lebih berkualitas dan relevan. Wah, ini pas banget dengan materi standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 itu, Indonesia wajib menerapkan SKP berbasis aktual. Bedanya dengan berbasis kas. Aktual itu mencatat transaksi saat terjadi, bukan saat uang keluar atau masuk. Penjelasan berita tadi itu menunjukkan tantangan teknis seperti kesiapan sistem teknologi informasi dan kompetensi SDM. Jadi, secara teori, SAP akrual ini penting supaya kita tahu posisi kekayaan atau aset dan utang pemerintah itu secara nyata, bukan cuma sisa uang di bank saja. Tidak terasa ya, kita sudah menunda kasus dari pertemuan 9 sampai 15. Jadi bagaimana perasaan teman-teman ini setelah pembelajarannya selama 1 semester mata kuliah administrasi keuangan? Jujur ya, pesan saya selama 1 semester ini mata kuliah keuangan negara itu sangat krusial. Kita jadi paham bahwa di balik angka-angka triliun itu ada nasib rakyat yang dipertaruhkan. Betul sekali, pesan saya untuk kita sebagai mahasiswa harus tetap kritis
pengetahuan di mata kuliah keuangan negara ini kan online, tetapi kemarin kita juga sempat turun lapangan untuk wawancara soal implementasi penganggaran di Bapeda. Di situ saya belajar bahwa ternyata untuk wawancara dengan sekretaris Bapeda itu bukan langsung masukkan surat besoknya langsung wawancara, tapi harus sesuaikan dulu sama jadwal mereka. Betul banget, apalagi kita sudah informasikan bisa wawancara, malah bertabrakan dengan jadwal kuliah kita saat itu. Tapi untungnya dari pihak Bapeda itu mereka sangat mengerti dengan jadwal kita. Jadi mereka sangat friendly saat kita wawancara. Setuju. Semoga apa yang kita pelajari bisa jadi bekal buat kita berkontribusi nanti. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. I just had to let you know you're